Hah? Hey, wis? Hah? Hmm. Ah. Hmm. Ah, Hey. Huh? Hey. Huh? 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 Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hambali Alamsyah dengan NPM 175060118. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penetapan produk unggul dan manajemen inovasi. Pada zaman digital seperti ini, lebih memudahkan kita semua memiliki kesempatan untuk berwirausaha di penjualan online ataupun offline, di mana ada kesungguhan. Di situ pula ada kemenangan. Bagi orang yang berusaha, tidaklah mudah menjadi seseorang pengusaha. Harus mengikuti tren dan minat warga dengan mengikuti zaman tentunya. Untuk itu, seorang wirausaha harus bisa memilih dan menetapkan produk unggulan,
untuk dijadikan sebagai bahan usaha mereka, serta harus bisa mengelola sebuah inovasi. Selanjutnya, ada pengertian inovasi. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenalkan sebelumnya atau bahkan dikembangkan. Orang atau wirausahawan yang selalu berinovasi, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang wirausahawan yang inovatif. Ada pula manajemen inovasi. Proses mengelola inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Manajemen inovasi diperlukan karena untuk mengakui bahwa ide-ide segar harus terus mengalir secepat mungkin dan setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis tersebut. Sekian materi yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Idris dengan NPM 1750690 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Fikri Hambali Alamsyah. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu bahwa evolusi inovasi ini terbagi dalam 5 generasi menurut Rothwell tahun 1994. Generasi yang pertama yaitu ada teknologi fus atau 1G. Area inovasi ini lebih menekankan sebagai fondasi dari revolusi industri. Inovasi hadir bersama teknologi baru untuk mengembangkan produk dan produksi. Terus yang kedua ada generasi kedua dari inovasi yaitu needful atau 2G. Generasi ini berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen menekankan kebutuhan dan respon teknologi produksi. Pemasaran menentukan peran dari pemunculan ide-ide baru tersebut. Terus yang ketiga ada coupling model atau 3G. Generasi ketiga ini yaitu berkembang menjadi model pengelompokan. Pemasaran mungkin membutuhkan ide-ide baru. Teknologi produksi memberikan solusinya. Nah, yang keempat yaitu ada integrated model. Generasi keempat ini menjelaskan bahwa model inovasi yang terintegrasi menunjukkan pemasaran memiliki aktivitas yang terintegrasi bersama dengan supplier dan menghilangkan peran yang dikelompokkan untuk memimpin konsumen. Terus yang terakhir ada sistem integration and networking model. Model inovasi yang dikembangkan mengintegrasikan strategi mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tangguh dan memiliki kolaborasi antara pemasaran dan penelitian yang kuat. Penekanan pada fleksibilitas dan kecepatan pengembangan dengan fokus pada kualitas dan faktor lainnya, dengan menyadari bahwa saat ini perubahan dan manajemen inovasi memegang peranan penting dan semakin berkembang. Sudah saatnya wirausaha baru mengenal bagaimana memanfaatkan perkembangan inovasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada berbagai penemuan yang mendunia. Yang pertama ada penemuan dari saudara Ladislaw dan Greg Birol pada tahun 1938. Dia menemukan sebuah ballpoint pen atau pena yang sering kita gunakan saat ini untuk menulis. Yang selanjutnya yaitu ada plaster yang ditemukan oleh Early Dixon, seorang karyawan Johnson, yaitu datang dengan plaster untuk istrinya. Jadi awalnya istrinya itu menderita luka bakar di dapur dan dia membuatnya pasokan kotak kasa menempel ke tape. Melalui tape dengan krinolin untuk menghentikan lem menjadi kering. Nah, selanjutnya yaitu ada Coca-Cola. Coca-Cola ini ditemukan pada bulan Mei 1886. Coca-Cola ditemukan oleh Dr. John Pemberton, seorang apoteker dari Atlanta.
Georgia, John Pemberton meramu formula Coca-Cola dalam katel kuningan berkaki 3 di halaman belakang rumahnya sebagai stimulan saraf atau lebih populernya adalah tonik dan obat sakit kepala. Coca-Cola dijual perdana pada akhir tahun itu sebagai tonik berharga dan sifat stimulan saraf dari tanaman coca dan kacang cola. Belum dimaniskan dengan gula tetapi anggur. Walaupun belum dikenal sebagai minuman sehari-hari, akan tetapi kemudian Coca-Cola sebagai merek dagang lebih dari 100 tahun yang lalu dapat mengklaim lebih luas pengakuan hari dibandingkan dengan merek lain di dunia. Yang selanjutnya yaitu ada penemuan dari Leo Fender, yaitu dia menemukan sebuah gitar listrik atau pada tahun 1948. Meskipun ada beberapa sengketa yang mengembangkan gitar listrik pertama, Leo Fender mendapatkan kredit untuk mengembangkan gitar solid body listrik pertama yang diproduksi secara massal. Seorang penggemar elektronika, Fender bereksperimen dengan cara-cara untuk membuat gitar lebih keras dan menjadi tertarik dalam desain gitar setelah memperbaiki pick-up eksternal pelanggannya. Terima kasih, cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naldena Skia Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan. Di sini saya akan membahas mengenai penetapan produk unggul atau penyeleksian barang dan jasa. Keputusan suatu produk merupakan hal yang fundamental dan mempunyai implikasi yang besar secara fungsi operasinya. Keputusan suatu produk akan mempengaruhi pada biaya peralatan modal, desain tata letak, kebutuhan ruang, keahlian orang-orang yang dipekerjakan, bahan mentah, dan proses yang digunakannya. Tentu saja memilih produk memanglah cukup rumit, tapi di satu sisi berbisnis dalam bidang yang langka membuat hati tenang karena minimnya pesaing. Namun di sisi lain juga berbisnis membutuhkan kesabaran karena produk yang dijual bukan merupakan barang primer masyarakat. Sementara ketika kita memilih suatu produk yang dijual di pasaran dalam jumlah yang banyak, maka pesaingnya pun akan banyak pula. Mengembangkan produk berarti kita memenuhi kebutuhan konsumen sebagai sebuah solusi masalah sekaligus menghasilkan suatu kualitas yang bagus. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman untuk merasakan bagaimana mengembangkan suatu produk dan pada saat yang sama perlu juga memperhatikan konsumen dan pelanggannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Irfan Fauzan Pranandita. Mengenai seleksi barang dan jasa, yaitu Quality Function Deployment atau QFD disingkat. Suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang hal-hal yang diinginkan konsumen dan menerjemahkannya menjadi atribut pada produk dan jasa agar setiap area fungsional usaha dapat memahami dan melaksanakannya. Lalu House of Quality merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan produk, barang, atau jasa. Sekian materi dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri dari kelas C NPM 1750600102. Pada kali ini, insya Allah saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kelompok kewirausahaan yang tadi telah disampaikan oleh saudara Irfan. Maka dari itu, izinkan saya di pagi hari ini ataupun di siang kali ini menjelaskan sedikit ataupun melanjutkan materi yang yang akan kita bahas. Nah, untuk
selanjutnya ada host of quality. Adapun untuk host of quality ini ada 6 tahapan, yang dimana tahapan-tahapan tersebut yakni 1. Tahapan matrik kebutuhan pelanggan. Yang kedua, tahap 2 matrik perencanaan. Ada tahap 3 respon teknis. Tahap 4 menentukan hubungan respon teknis. Tahap 5 korelasi teknis. Tahap 6 penetapan target. Maka dari itu, sebelum kita merencanakan, ada matrik kebutuhan pelanggan, yang dimana matrik tersebut akan menetapkan ataupun akan menjadwalkan kegiatan-kegiatan kita ataupun kegiatan konsumen dan penetapan produk untuk menjalankan usaha di kali ini. Mungkin yang selanjutnya ada. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang bidang kemampuan kognitif yang deskripsi tingkat kemampuannya yaitu memahami. Deskripsi tingkat keluasan dan kerumitan materinya yaitu proses menjual produk dan jasa sebagai urat nadi bisnis baik kepada konsumen maupun korporasi. Nah, yang kedua ada psikomotorik. Deskripsi tingkat kemampuannya adalah spontan dan otomatis. Deskripsi tingkat keluasan dan kerumitan materinya dapat dilihat pada peluang pasar. Yang ketiga yaitu pada afektif. Deskripsi tingkat kemampuannya menjadi pola hidup. Dan deskripsi tingkat keluasan dan kerumitan materinya di kesehariannya diterapkan. Nah, rumusannya mampu memahami proses menjual produk dan jasa sebagai urat nadi bisnis baik kepada konsumen retail maupun korporasi dan mampu melakukannya secara spontan dan otomatis dalam setiap peluang dan menjadi sebagian pola hidup di kesehariannya. Terima kasih.